Shalom, selamat siang dan selamat hari Minggu Bapak Ibu kekasih Tuhan yang ada di room ini. Dan bagi Bapak Ibu dimanapun berada yang sedang menyaksikan siaran ini yang live dan yang terhubung dengan channel ini, kita bersyukur karena siang ini kali kita mengalami dan menyaksikan kasih Tuhan Yesus yang begitu sempurna, begitu dahsyat yang telah mempertemukan kita kembali melalui channel ini untuk semata-mata menyembah dan memuliakan Dia melalui ibadah online, ibadah hari Minggu hari ini. Karena itu Bapak Ibu kekasih, memulai ibadah kita, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur bersama di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami puji, kami memuliakan Dikau ya Bapa pada kesempatan siang hari ini. Kami percaya bahwa karena anugerah-Mu, kebaikan dan kasih-Mu lah, sehingga hari ini kami kembali dipersekutukan dalam persekutuan yang hidup oleh Tuhan. Melalui channel ini untuk menyembah, memuliakan Engkau ya Bapa. Karena itu kepada Tuhan kami berserah, kepada Tuhan kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami. Kami percaya Allah hadir melalui kuasa Roh Kudus untuk mengurapi, memberkati setiap kami yang ada di channel ini, memberkati setiap penonton yang sedang menyaksikan siaran ini. Terlebih akan memberkati, mengurapi setiap hamba-Mu yang hendak melayani di sepanjang ibadah ini. Pemimpin pujian, pemberita firman, pendoa syafaat, bahkan juga memberkati, menyempurnakan semua perangkat yang kami gunakan di tempat kami masing-masing. Dan kami percaya pula bahwa Allah sendiri yang akan menghancurkan kuasa iblis, yang hendak mengacaukan ibadah kami, yang hendak mengalihkan perhatian kami dari penyembahan kami hari ini. Sehingga ibadah kami ya Bapa berlangsung dengan baik, menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Mohon ampun dosa kami Bapa, agar kami layak menyembah Engkau saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Bapa di sorga. Mari kita semua yang percaya berkata, amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini mari kita siapkan hati kita untuk datang ke hadirat Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Nya. Karena hadirat Tuhan adalah tempat di mana Tuhan melihat ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam, saudara. Hadirat Tuhan adalah tempat di mana Tuhan menerima kita apa adanya, saudara. Kita bertemu face to face dengan Tuhan, sehingga di situ akan ada pemulihan hati. Di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru, dan di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuji dan menyembah-Nya dengan mengangkat pujian, di hadirat-Mu aku kuat. Di hadirat-Mu aku kuat. Oh haleluya. Di hadirat-Mu aku bebas. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari Bapak Ibu yang ada di room ini, oh kita datang di hadirat Tuhan. Mari kita menyanyi pujian ini dengan lembut, dengan hati yang bersungguh-sungguh. Mari kita katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu aku puas. Di hadirat-Mu, oh Tuhan,
aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu, di hadiratmu ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu ada terang kehidupanmu, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya. Hadiratmu Tuhan yang menerangi jalan. Mulai hari ini aku tenang. Oh, haleluya. Mari kita datang. Mari saudara. Katakan ini hati kami Tuhan. Oh, biarlah kesukaan kami hanya untuk menyenangkan hatimu, menyembahmu. Katakan di hadiratmu. Oh, hadiratmu aku punya. Di hadiratmu aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Mari saudara yang hidup ini angkat hati kita. Oh, haleluya. Hadirat Tuhan ada di sini. Oh, kami percaya hadirat-Mu limpah di tempat ini. Hadirat Tuhan begitu kuat, saudaraku. Kami percaya yang sakit disembuhkan. Oh, yang lemah dikuatkan di dalam hadirat Tuhan. Bapa yang terikat dibebaskan. Oh, jadi di dalam nama Yesus, mari kita katakan di hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi saudara, katakan hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Sekali lagi hadirat-Mu. Hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Hadirat-Mu ku datang persembahkan lagu di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku, di hadapan Rajaku.
Haleluya. Ya. Benar Tuhan, di hadirat-Mu kami kuat, di hadirat-Mu kami bebas, Amin. di hadirat-Mu kami tenang, Amin. di hadirat-Mu kami rasakan kasih-Mu, Haleluya. di hadirat-Mu kami menikmati berkat-Mu. Amin. Terima kasih Bapa. Saat ini kami semua mau menikmati berkat-Mu di dalam hadirat-Mu ini. Amin. Tolong Roh Kudus setiap kami anak-anak-Mu. Urapi kami, jamah kami, lawat kami, penuhi kami Haleluya. dengan urapan Roh Kudus-Mu. Agar di dalam menikmati kami firman-Mu, yang adalah berkat-Mu yang terbaik bagi kami. Kami semua dimampukan dengan hikmat yang daripada-Mu. Amin. Kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam Amin. firman-Mu yang mau memberkati kami pada saat ini. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami. Kami beri diri kami bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah saat ini. Kami anak-anak-Mu sudah siap untuk diberkati oleh kebenaran firman. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami siap diberkati. Haleluya. Semua kita yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama dengan saya katakan, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya yang sudah ada di dalam room ini, yang sudah bisa terkoneksi dengan link ini. Kita bersyukur pada siang hari ini dalam berkat Tuhan yang selalu baru, setiap hari baru bagi kami, bagi kita semua. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya mengatakan kepada kita semua bahwa gereja Tuhan adalah pengikut Tuhan Yesus, semua pasti akan setuju dan berkata, amin. Benar, Amin. ya? Yes. Gereja Tuhan adalah pengikut Tuhan Yesus. Nah, tentunya kalau kita setuju dan kita aminkan, ya, maka kita pasti akan mempunyai pandangan yang benar sebagaimana yang ada di dalam firman Tuhan. Ya. Bahwa gereja di sini itu bukan berbicara gedung atau bangunan gereja itu sendiri, ya, yang biasa kita lihat gitu ya. Yang biasanya kita ada di dalam gereja itu kalau kita mau beribadah, ya Bapak Ibu. Jadi gereja bukan berbicara gedung, tetapi berbicara orangnya. Saya dan Bapak Ibu semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Ya. Jadi sebagaimana dikatakan di dalam Efesus 4, pasal 4, ayat 4 sampai 6 dan ayatnya yang ke-16. Kalau kita buka firman Tuhan ini Bapak Ibu, maka disitulah ya nyata apa yang dikatakan oleh statement saya yang di awal tadi ya, bahwa gereja Tuhan itu bukan berbicara gedung, tetapi berbicara orangnya. Ya. Bahwa gereja itu adalah satu kesatuan tubuh Kristus yang disatukan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Amin. 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 Haleluya. Ya. Jadi kita ini, saya dan Bapak Ibu semua, ya, gereja Tuhan, kita adalah satu kesatuan di dalam tubuh Kristus. Ya. Di dalam satu tubuh Kristus yang disatukan di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus
dan penyertaan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saya munculkan satu pertanyaan ya buat kita semua saat ini ya. Pertanyaannya seperti ini. Ya, jadi ini berkaitan dengan tema ya. Tema yang ada di dalam ibadah minggu online saat ini. Ya. Siapa yang perhatikan tema tadi? Apa tema kita? Ikut Tuhan Yesus pasti masuk surga. Masuk surga. Oke. Amin. Nah, jadi begini pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Pertanyaannya seperti ini. Mengapa harus ikut Tuhan Yesus? Mengapa harus ikut Tuhan Yesus? Nah, tentunya pertanyaan ini memiliki jawaban yang sudah sangat jelas karena tadi saya sudah dahulukan dengan pertanyaan menanyakan kepada kita semua apa tema dalam ibadah kita pada saat ini. Nah, terlepas dari tema itu, Bapak Ibu, tentunya dengan pertanyaan ini, kenapa kita ikut Tuhan Yesus? Kalau saya tanya satu-satu begitu ya, nah ini pasti berbagai macam jawaban. Ya. Dalam perjalanan pelayanan saya, ada banyak jawaban yang saya temukan dengan satu pertanyaan ini, Bapak Ibu. Ya. Ada yang menjawab begini, Bapak Ibu ya. Saya ikut Tuhan Yesus karena saya pengen bebas dari masalah. Ada lagi yang lain. Dia berkata, saya ikut Tuhan Yesus karena saya mau bahagia dalam hidup ini. Nah, tentunya jawaban-jawaban ini itu sangat erat dengan hubungannya akan pandangan dia tentang siapa Tuhan Yesus itu. Nah, orang akan berkata, Tuhan Yesus itu adalah penolongku. Tentunya dia akan bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus karena saya mau ditolong. Ada lagi yang bilang, Tuhan Yesus itu adalah sahabatku. Saya ikut Tuhan Yesus karena saya mau berbagi dengan dia. Berbagi dalam suka ataupun duka. Macam-macam Bapak Ibu. Ya. Itu tidak terlepas bagaimana ya pribadi itu mempunyai satu pandangan tentang Tuhan Yesus itu siapa bagi kehidupannya. Ya kan? Nah, secara umum bagi gereja Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tentunya kalau pertanyaan ini ya dilemparkan kepada mereka, ya tentunya mereka akan berkata, saya mau diselamatkan. Saya mau diselamatkan. Karena dia juru selamatku. Karena Tuhan Yesus itu juru selamatku. Mau diselamatkan. Selamat berarti masuk surga kan? Benar nggak Bapak Ibu? Kalau memang mau selamat berarti masuk surga. Tidak ada orang yang akan bilang saya mau selamat terus dia mau tinggal di dunia ini terus ya. Gak mungkin. Ya. Gak mungkin. Kalau dia benar-benar adalah orang yang percaya Bapak, saya pastikan tidak seperti itu. Kalau dia betul-betul orang percaya ya. Tapi kalau orang yang kurang percaya, ya itu dia pasti bilang, ya saya pengen selamat, tapi dia masih mau tinggal di dalam dunia ini. Ya. Karena kalau orang yang kurang percaya itu namanya dia belum total di dalam Tuhan. Artinya firman Tuhan itu dia belum mengerti secara maksimal. Makanya dia masih 50-50.
Kalau Alkitab bilang itu 50-50 itu suam-suam kuku. Kadang-kadang dia sadar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang dia bertobat, kadang-kadang enggak, gitu ya. Pernah lihat enggak di gereja Tuhan itu? Di gereja. Ada orang yang begitu. Hari ini sadar, enggak sadar. Hari ini bertobat, besok enggak lagi. Nah, itu ciri-ciri orang yang kurang percaya, Bapak Ibu. Tapi kalau orang yang betul-betul sungguh-sungguh percaya, itu pertobatan itu selalu ada dalam hidupnya. Continue setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Tidak ada hari tanpa pertobatan. Amin. Amin. Haleluya. Nah, saya mau sampaikan kepada semua kita yang sangat berbahagia, diberkati oleh Tuhan Yesus, ya. Satu ayat atau satu perikop di dalam Alkitab yang menjadi jawaban bagi semua kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya. Kenapa kita harus ikut Tuhan Yesus, ya? Kenapa Bapak dan Ibu dan saya harus mengikut Tuhan Yesus itu di dalam hidup kita yang ada di dalam dunia ini saat ini, ya. Mari kita buka Alkitab kita. Ya, di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21. Itu merupakan satu perikop bacaan, ya, firman Tuhan, ya, Bapak Ibu. Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 21. Ini satu perikop yang sangat itu ya, sudah sangat familiar, ya. Nah, judulnya adalah Gembala yang Baik. Nah, Gembala yang Baik. Kalau kita perhatikan di dalam perikop ini, Bapak Ibu, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-21, ya, ini sebenarnya secara keseluruhan ini adalah perkataan Tuhan Yesus itu sendiri, yang dimana dia memberitahu, ya, bahwa aku ini adalah gembala yang baik bagi kamu. Nah, kenapa dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, Bapak Ibu? Tentunya ini semua adalah bagian karena betapa dia mengasihi kita. Betapa dia mengasihi gereja Tuhan. Dia mau membantu kita supaya bisa mengerti, ya, kenapa kamu itu harus ikut Tuhan Yesus. Gitu. Ya. Nah, jadi saya tidak akan mengupas satu-satu ya di dalam perikop ini, nanti lama, nggak cukup waktu Bapak Ibu ya. Saya cuma mau menyorot begini ya, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan Yesus itu dikatakan gembala yang baik? Kenapa dia menyatakan dirinya, memperkatakan dirinya dia itu adalah gembala yang baik, bukan orang upahan. Ya, kalau Bapak Ibu baca di dalam perikop ini, ya, kita akan menemukan di situ Tuhan Yesus lagi membandingkan ya dirinya itu sebagai gembala yang baik dengan orang upahan. Ya. Bagaimana gembala yang baik itu, Bapak Ibu? Ya. Gembala yang baik itu adalah gembala yang selalu memperhatikan domba-dombanya. Gembala yang selalu peduli dengan domba-dombanya. Setiap hari dia akan selalu pagi-pagi dia pasti akan pergi ke kandang domba-dombanya itu, terus buka pintu kandangnya, lalu suruh mereka keluar, dan dia akan berjalan di depan, domba-domba itu di belakangnya, dan dia akan menggiring domba-dombanya itu menuju ke padang rumput yang hijau, kepada sungai yang mempunyai air yang jernih. Dan di dalam perjalanan dari kandang itu mau menuju padang rumput yang hijau, air yang jernih itu, ada banyak serigala-serigala buas. Ya. Ada banyak ancaman, ya. Banyak ancaman yang akan
nimpa kawanan domba itu. Dan dia sebagai gembala yang baik, karena dia berdiri di depan, maka dia yang harus terus duluan harus berhadapan dengan ancaman itu. Sehingga para domba-domba yang di belakangnya itu terlindungi. Berbeda dengan orang upahan, ya. Orang upahan beda. Kata firman Tuhan, kalau serigala datang, orang upahan itu kabur duluan. Kabur. Ya. Karena apa? Dia menyelamatkan dirinya. Tidak lagi dipikirkan itu domba di belakangnya. Itu kalau orang upahan. Nah, oleh karena itu, mari kita lihat penekanan yang saya mau sorot di dalam perikop ini, yang menekankan kepada kita untuk semakin memperjelas bagi kita kenapa Tuhan Yesus itu disebut sebagai gembala yang baik. Bapak Ibu bisa perhatikan di dalam Alkitab masing-masing, itu pada ayat 11, 15, 17, dan 18. Ya. Ayat 11, 15, 17, dan 18. 1, 2, 3, 4. 4 ayat ini itu intinya sama. Ya. Dia berbicara bahwa gembala yang baik itu memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, Bapak Ibu. Ini yang menjadi esensi, ya, saya katakan esensi yang sangat itu, ya, di dalam pernyataan ini bahwa dia adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang baik, dia akan memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Berbeda dengan orang upahan itu. Oh, haleluya. Baik, Bapak Ibu. Ya, saya percaya Roh Kudus sedang mengurapi kita semua, ya, sehingga menangkap pesan-pesan, ya, yang ada di dalam firman Tuhan ini, ya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah mengerti sekarang, ya, jawaban kenapa harus ikut Tuhan Yesus, bukan yang lain maksudnya, ya, karena Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Banyak sih di dalam Alkitab, ya, untuk membuktikan, ya, menegaskan, menekankan kenapa harus ikut dia. Ya, ada banyak. Karena dia adalah roti hidup, ya, air hidup. Banyak, Bapak Ibu, banyak, ya. Tapi saya cuma menyorot ini, ya. Oke. Selanjutnya, ya, sebagaimana dengan tema kita pada siang hari ini, ikut Tuhan Yesus pasti masuk surga. Kita bahas sedikit ini tema dulu, ya. Kenapa pasti masuk surga kalau ikut Tuhan Yesus? Ini. Karena dia adalah pemilik surga itu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Amin. Dia adalah pemilik surga itu. Ini. Dialah pemilik surga itu. Dialah yang punya itu. Dia yang punya tempat itu. Makanya kalau ikut dia, pasti kita sampai surga. Karena dia akan bawa kita sampai ke sana. Nih, biar semakin jelas, Bapak Ibu, saya ada pengalaman kemarin siang, ya. Saya dengan Ibu Caroline keluar kemarin, ya, Bapak Ibu, ya. Waktu kami lagi berhenti di suatu tempat, tiba-tiba ada seorang bapak, dia naik motor dan dia berhenti. Dan dia bertanya kepada saya, Bu, maaf Bu, Ibu tahu nggak ini, alamat ini? Perumahan ini tahu nggak, Bu? Saya bilang, oh, kebetulan saya tinggal di perumahan itu. Dia bilang, oh, alhamdulillah, karena dia Muslim, ya. Alhamdulillah, kata dia. Ya Pak, ya Pak. Jadi Bapak boleh menunggu, ya. Kita sebentar lagi akan jalan lagi. Baik. Dia ikut saya. Kenapa dia ikut saya? Karena dia percaya dengan omongan saya tadi bahwa saya tinggal di situ. Tidak mungkin saya akan bawa dia nyasar kemana-mana. Ya.
Makanya dia ikut di belakang. Waktu kami sudah berjalan dengan Ibu Caroline di depan, dia di belakang kami. Waktu kami belok kanan, dia belok kanan juga. Kami belok kiri, dia belok kiri juga. Akhirnya sampai ke perumahan ini, tempat kami tinggal, di mana juga alamat yang dia cari di situ, di perumahan sama. Seperti itu, jelas kanya, ya. Karena dia, Tuhan Yesus itu adalah pemilik sorga, ikut dia. Jangan ikut yang lain. Amin. Ikut yang lain, itu pasti binasa. Amin. Pasti binasa. Amin. Amin. Oh, haleluya. Nah, sehubungan dengan itu, jelas juga dikatakan di dalam, masih dalam kitab yang sama, ya, kitab Injil yang sama, tapi pasal yang berbeda. Injil Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, ya. Nah, ini juga ayat yang sangat familiar, ya. Ini kalau saya tanya juga sama anak sekolah minggu, dia sudah hafal juga ini, ya kan? Iya, Bu. Nah, Ibu Yentri hafal nggak itu ayat? Iya, Bu, hafal. Ini seorang murtadin ini, ya. Iya, iya. Injil Yohanes 14 ayat 6. Bunyinya seperti apa? Bu Yentri? Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Amin. Amin, amin. Jelas sekali. Jelas sekali di sini dikatakan, ya. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi di dalam ayat ini Bapak Ibu harus kita perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus itu yang pertama, dia adalah jalan. Ya. Dikatakan jalan itu karena apa? Di dalam dia ada banyak cara yang dia berikan supaya kita bisa sampai ke sorga. Supaya kita tidak binasa. Di dalam dia, cuma di dalam dia. Di luar dia, Bapak Ibu, rusak kita, ya. Ini pasti sesat, ya. Pasti sesat. Karena yang diberitahu di situ bukan cara-cara yang akan membawa kepada sorga, tetapi cara-cara yang akan membawa kita kepada neraka. Ya kan, kalau ada kan cuma dua, sorga, neraka. Ya kalau bukan sorga ya neraka. Ya kan? Nah, jadi di dalam dia, di dalam Tuhan Yesus, ada cara, banyak cara. Apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini? Ya, di dalam dia. Ya, di mana itu, Bu? Di dalam dia itu di mana? Ya, di dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu, baca itu di situ. Banyak cara untuk mau kita sampai ke sorga. Lakukan itu, lakukan itu, lakukan ini, lakukan ini. Itu Tuhan sudah tulis di situ, ya. Sudah tercatat. Ketika kita baca, oh ya ini caranya. Oh iya, harus berdamai. Oh caranya, ya. Oh harus mengampuni. Oh harus memaafkan. Oh harus mengasihi. Oh harus memberi. Oh harus memberkati. Itu cara-caranya, Bapak Ibu. Ya. Semua sudah tercatat di dalam Alkitab. Ya. Oke, ya. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Apa arti dari pernyataan ini? Artinya adalah cuman dia yang benar, tidak ada dua. Tidak ada Amin. dua. Tidak ada dua, ya. Cuman Tuhan Yesus yang benar, ya. Amin. Amin. Tidak ada dua. Oleh karena itu, cuman Tuhan Yesus yang bisa membenarkan kita, Bapak Ibu. Nggak ada yang lain. Nah, pertanyaannya, bagaimana Tuhan membenarkan kita, Bu? Ya kan? Bagaimana? Ya, caranya adalah supaya benar, ya itu tadi. Yang pertama, kembali dulu ke situ. Lakukan semua apa yang dia perintahkan itu. Ya kan? Iya, Bu. Mengampuni, memaafkan, memberkati. Lakukan itu semua dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Benar. Berkenan kepada dia. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, dikatakan bahwa dia adalah kehidupan. Dia adalah kehidupan. Apa artinya ini?
Artinya dia adalah sang pemberi hidup. Di luar dia tidak ada kehidupan. Artinya cuman di dalam Tuhan Yesus ada kehidupan. Ada hidup. Nah, jadi jelas sekarang bahwa di luar Tuhan mati. Mati. Kan enggak ada kehidupan kan? Iya. Ya. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu, jadi di sini kita sudah bisa mendapatkan satu garis gitu ya. Satu garis yang sangat jelas ya. Bagaimana kita diarahkan dengan garis itu untuk menuju kepada sorga. Amin. Amin. Dan garis itu berbicara ini nih, rel yang harus kita ikuti. Tuhan Yesus yang buat itu. Kita mengikutinya aja tuh. Dia ada di mana? Di depan apa di belakang kita? Di depan. Sudah pasti. Harus di depan, kita harus di belakang, ya. Supaya kita sampai kepada sorga, Bapak Ibu. Kalau kita di depan, Tuhan Yesus kita simpan, taruh di belakang, woi, sesat kita. Karena cuma Tuhan Yesus kan yang tahu jalan ke sorga. Kan dia yang punya sorga. Jadi dia yang tahu jalan ke sana. Amin, Bapak Ibu. Amin. 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 Cuma Tuhan Yesus yang tahu jalan ke situ. Makanya dia katakan, tidak ada satupun yang akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. 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 Haleluya. Nah, jadi Bapak Ibu kembali kepada Yohanes pasal 14 ayat 6 itu, ya, bahwa dia itu ya, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, jelas sekali ya. Ada 3 hal ya. Jalan, kebenaran dan hidup. Nah, 3 hal ini sangat dibutuhkan oleh kita semua. Amin. Amin. Siapa yang nggak butuh jalan dalam hidup ini, dalam dunia ini? Siapa yang nggak butuh jalan, Bapak Ibu? Ini secara ini aja ya. Siapa yang nggak butuh jalan? Tidak ada yang tidak butuh jalan. Semua butuh jalan. Apalagi kalau pergi kepada suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi. Wah, kita akan cepat-cepat juga ambil apa? Maps kan? Nah, handphone. Nah, mana itu dia? Di sini ada jalan juga diarahkan kita kemana? Ayo. Belok kiri, lurus, belok kanan, lurus, ya, diarahkan. Penting sekali. Ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kebenaran. Tidak ada satupun orang yang waras dalam hidup ini, dalam dunia ini, yang tidak butuh kebenaran. Amin. Amin. Coba, di dalam rumah aja, ya, di dalam keluarga. Di dalam keluarga. Ada yang bilang kita nggak benar. Marah nggak? Marah. Iya. Kita akan merasa damai kalau kita diakui oleh mereka, kita ini orang benar, kita nggak ada salah. Wah, sangat butuh itu. Ya kan? Iya. Yang ketiga, hidup. Siapa yang nggak butuh hidup, Bapak Ibu? Semua butuh hidup. Kalau tidak hidup, tidak bisa bergerak, alias mati. Iya. Jadi, perhatikan di sini, semuanya itu ada di dalam satu pribadi. Itulah Tuhan Yesus. Jadi jelas sekali di sini. Kalau kita mengikuti Tuhan Yesus, itu pasti kita masuk surga. Karena kita mengikuti Tuhan Yesus, yang ada di dalam kehidupan kita seperti ini nih, yang sudah saya uraikan tadi di atas. Ya. Kita menjadi seperti domba yang berjalan di belakang gembala. Betul ya? Iya. Itu yang nyata dalam hidup kita. Nah, kemudian ya, kalau kita betul-betul ya ingin ya mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu, nah ini harus nyata dalam hidup kita.
cara-cara yang diberikan Tuhan kepada kita untuk bisa kita sampai ke sorga itu harus nyata. Yang sudah termaktub di dalam mana itu? 10 hukum, Bapak Ibu. Ya kan? Di situ sudah ada semuanya. Dari nomor 1 sampai nomor 10. Lakukan itu, nyatakan itu dalam hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oh, haleluya. Haleluya. Saya percaya semua kita pasti ingin masuk surga. Amin. 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 Kita yang menyatakan diri bahwa saya ini adalah pengikut Tuhan Yesus, pastikan bahwa kita akan ada di surga. Amin. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kita semua, yang memberkati kita semua. Aku menolong Bapak Ibu semuanya agar firman-Nya ini terus ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Yang akan terus mengubahkan kita, memerdekakan kita, yang akan terus memberikan kemenangan demi kemenangan. Apalagi dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Ya, bersama dengan Dia, di dalam Dia, mengikut Dia, menjadi pengikut Dia, tidak ada ketakutan. Amin. Amin. Tidak ada ketakutan. Amin. Ketakutan. Tidak ada kegelisahan, tidak ada kecemasan, tidak ada kepanikan. Yes. Amin. 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 Perlihatkan itu kepada dunia, ya. Perlihatkan itu kepada dunia, ya. Bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus kita menang. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita selamat. Amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita pasti berada di sorga. Yes. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya pada siang hari ini, saudara yang ada di link ini, di room ini, sudah mendapatkan berkat. Tuhan sudah melawat kita lewat pujian penyembahan, lewat firman-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya. Saudaraku, berkat yang terbesar bagi kita orang yang percaya adalah keselamatan jiwa, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan itu dengan membayarnya, bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya yang mahal, saudaraku, dengan nyawanya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita bersyukur kepadanya dalam segala keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang ada di room ini. Mari, saya mau mengajak kita semuanya untuk memuji Tuhan kembali. Mari kita memuji Tuhan dengan bersyukur. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu. Oh, haleluya Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu, mari kita katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh haleluya. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Oh betapa kagum kali itu, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku.
Sungguh tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh herannya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita memuji pujian ini lebih sungguh lagi. Oh, biarlah ini merupakan doa kita langsung kepada Tuhan. Katakan, ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Oh haleluya. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Oh mari kagumi Dia saudaraku, betapa kagum ku melihat perbuatan nama-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Hidupku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Mari saudara angkat tangan kita, mari kita katakan betapa kagum, betapa kagum ku melihat kekuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Hidupku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Sekali lagi saudara katakan, oh betapa kagum, betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, amin. Ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Hidupku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Hidupku tak dapat mengerti Tuhan. Hidupku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh herannya. Oh indahnya, oh indahnya, oh herannya. Oh indahnya, oh indahnya, oh herannya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, terima kasih karena kami percaya Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan kami dapat menyelesaikan ibadah kami hari ini Tuhan. Semuanya bukan karena kuat gagah kami, tetapi semuanya karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Bapa yang baik. Sekalipun kami melakukan ibadah ini secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan Yesus, Kau ada di tengah-tengah kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Demikian juga Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu saat hari ini, di mana Tuhan firman-Mu begitu luar biasa yang dapat kami dengar saat ini Tuhan. Engkaulah gembala yang baik, Engkaulah kebenaran itu Bapa. Karena itu Tuhan Yesus, kami rindu dan ingin selalu untuk mengikuti Engkau Tuhan. Karena kami tahu Bapa, bahwa Engkau akan menyediakan keselamatan itu bagi kami. Kami mau Tuhan Yesus menerima keselamatan itu daripada Tuhan. Saat ini kami satukan hati kami Tuhan Yesus.
Kami sepakat Bapa yang baik. Kami berdoa juga Tuhan Yesus. Buat ibadah-ibadah kami selanjutnya minggu-minggu yang akan datang. Urapi kami terus Tuhan. Kami juga percaya Bapa yang baik. Kau mengurapi kami di dalam ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat sekolah kami Tuhan. Di mana Bapa Engkau tahu Tuhan, kami rindu dan haus tentang kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan mengerti maksud daripada tujuan daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus. Urapi kami Tuhan. Pakai kami Tuhan. Agar kami boleh menjadi alat Tuhan yang setia. Agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Agar kami boleh menjadi berkat untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Di setiap dimanapun kami berada Tuhan. Karena Tuhan Yesus kami rindu. Bahwa bukan saja kami menerima keselamatan daripada Tuhan, tetapi mereka juga Tuhan Yesus boleh menerima keselamatan daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa yang baik, buat ministry 100 channel Tuhan. Demikian juga Deborah channel Tuhan Yesus. Demikian juga Rumah Apologet channel Tuhan. Kau pakai channel-channel ini Tuhan. Agar Tuhan Yesus di pelosok-pelosok di kota-kota Tuhan. Mereka juga dapat mendengar berita keselamatan ini melalui channel ini Tuhan. Pakai Tuhan Yesus. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa yang baik. Demikian juga Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, Engkau tahu sekarang ini saat ini. Bagaimana situasi bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana Tuhan Yesus karena virus COVID-19 ini Tuhan. Negara kami, bangsa kami tergoncang Tuhan Yesus. Tetapi kami percaya dan yakin Tuhan Yesus. Di balik semuanya ini ada maksud Tuhan. Dan kami kebetulan Tuhan berada di daerah negara kami ini Tuhan. Di bangsa ini, di setiap daerah, di kota-kota Tuhan Yesus. Engkau menempatkan anak-anak-Mu di setiap daerah dan kota Tuhan. Kami adalah sebagai pendoa bagi bangsa dan negara ini. Kami adalah bagian dari bangsa dan negara Indonesia tercinta ini Tuhan. Karena itu Bapa yang baik, turunlah belas kasih-Mu atas bangsa dan negara kami Tuhan. Pakai kami sebagai pendoa daripada bangsa dan negara ini Tuhan Yesus. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Sekalipun COVID-19 ini masih terjadi di bangsa dan negara kami. Semakin banyak korban yang jatuh Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kami goncang dan takut dan khawatir Bapa yang baik. Sebab kami percaya Tuhan Yesus. Pemeliharaan Tuhan. Perlindungan Tuhan. Ada bagi kami setiap anak-anak Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Dan saat ini Tuhan Yesus. Kami yakin Tuhan Yesus. Iman kami. Kepercayaan kami tetap teguh kepadamu Tuhan. Kami tidak akan pernah tergoncang. Karena Tuhan telah berjanji di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Apabila setiap anak yang terus melekat kepadamu Tuhan Yesus. Dia akan terluput dari segala bencana Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam pembelajaran kami tentang kebenaran Tuhan. Kami terus mencari kebenaran Tuhan. Itu yang menjadi kuat kami Tuhan Yesus. Itu yang membuat iman kami semakin kuat kepada Tuhan. Itu yang membuat kami semakin tergantung kepada Tuhan. Karena kami tidak bisa jauh daripadamu Bapa. Karena kami tidak bisa jauh daripadamu Bapa. Karena Engkaulah kekuatan kami yang sesungguhnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Bagi kami anak-anak Tuhan yang ada di room ini Tuhan. Apabila mereka dalam kondisi tidak sehat Tuhan. Saat ini kami percaya Bapa yang baik. Kami sepakat Tuhan Yesus. Bahwa bilur-Mu, darah-Mu yang berkuasa saat ini telah sembuh. Yang mereka yang sakit telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka telah menerima kesembuhan daripada Tuhan. Apabila di antara kami Tuhan Yesus, ada yang susah Tuhan. Engkaulah yang penghiburan yang sejati bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Anugerah yang luar biasa bagi kami Bapa. Bahwa kami boleh Kau pilih menjadi anak-Mu Tuhan. Ajar kami lebih setia lagi kepadamu Bapa yang baik. Tolong kami Tuhan, tolong kami Roh Kudus. Jangan izinkan Tuhan, iblis mengintimidasi kami Tuhan. Mengintimidasi kami Tuhan. Memporak-porandakan pikiran kami Tuhan. Memporak-porandakan
Jangan izinkan iblis bekerja untuk menjauhkan kami daripada Tuhan. Karena kami tidak bisa jauh daripadamu Tuhan. Sangat membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Demikian juga Bapak yang baik. Di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Di dalam setiap persoalan masalah kami Tuhan. Ajar kami Bapak yang baik. Agar kami tidak fokus pada situasi kondisi keadaan kami Tuhan. Tetapi biarlah kami terus memandang salib-Mu Bapak yang baik. Karena kami percaya Tuhan. Engkau menyembunyikan kami di balik salib itu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Saat ini juga Tuhan. Kami berdoa buat keluarga kami. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Engkau selalu menjaga mereka. Memelihara mereka Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Bapa yang baik. Kami tidak bisa menghitung segala kebaikan-Mu kepada kami Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus kami percaya Bapa. Bahwa Engkau tidak pernah melihat kesalahan dan dosa kami Tuhan. Engkau tidak pernah melihat masa lalu kami Tuhan. Tetapi Engkau rindukan Tuhan. Agar kami Tuhan Yesus boleh menjadi murid Tuhan. Menjadi pengikut Tuhan. Sebagai alat Tuhan. Untuk memberitakan tentang kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan semakin singkat. Ajar kami Tuhan, agar terus melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga Tuhan Yesus akan menyempurnakan doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa, untuk pemerintah kami Tuhan, Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan yang ada di Indonesia ini. Yang berjibaku Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa Bapa yang baik, bahwa hanya kekuatan Tuhan yang bisa memampukan pemerintah Indonesia berpikir jernih dan bertindak benar dan bijak Bapa di dalam setiap keputusan mereka. Kami gereja-Mu yang ada di Indonesia Tuhan, tidak berpangku tangan karena kami tahu hanya kekuatan Tuhan Yesus yang bisa membuat Indonesia ini keluar sebagai pemenang. Yang membuat Indonesia ini sanggup menghadapi setiap badai yang ada. Dan kami percaya Tuhan, gereja-Mu adalah tiang-tiang doa yang membuat Indonesia ini tidak akan hancur, tetapi akan berkemenangan, akan melihat pribadi Tuhan Yesus itu akan dikumandangkan di Indonesia ini, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan semua umat ya Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, melalui peristiwa-peristiwa yang hari-hari ini terjadi, kami akan menyatakan kebesaran kuasa-Mu, kebesaran Mu, semua pekerjaan iblis oleh mulut-mulut daripada anak-anak-Mu menyatakan kuasa-Mu, menghardik segala kekuatan iblis, mematahkan segala kekuatan iblis. Nama Tuhan akan ada di mana-mana, nama Tuhan akan dipanggil di mana-mana untuk menyembuhkan, untuk memulihkan, untuk menghancurkan segala kekuatan iblis. Oleh karenanya apapun yang ada Tuhan saat ini, kami naikkan syukur kami. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan ada. Tuhan izinkan semua terjadi. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya maksud Bapa. Kami berdoa Tuhan berkati seluruh hamba-hamba-Mu yang ada di Indonesia ini. Baik mereka di daerah, di kota. Baik yang ada di YouTube. Baik pendeta yang terkenal atau tidak terkenal. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu ada bagi mereka semua Tuhan. Sehingga setiap jiwa yang Tuhan percayakan kepada mereka, semua dibawa sampai kepada kerajaan surga-Mu. Tidak hanya memenuhi gereja, tetapi memenuhi kerajaan surga-Mu. Karena target Tuhan, bahwa kami harus pergi, menjadikan semua bangsa murid yang Kau minta daripada kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan mengurapi seluruh
hamba-hamba Tuhan, gereja bersatu hari-hari ini. Tembok denominasi dihancurkan Bapa, perbedaan dihancurkan, semua kembali kepada tubuh Kristus. Tidak ada golongan Apolos, tidak ada golongan Paulus, semua golongan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa berkati setiap pemberita firman dimanapun mereka berada. Kuasa Tuhan menyertai dan menjaga Bapa. Pemeliharaanmu Tuhan, kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Amin. Yesus yang baik, Kau luar biasa Tuhan. Saudara-saudara kami yang terpapar COVID, kami hanya minta satu hal Bapa. Tidak ada roh ketakutan di dalam diri mereka. Amin. Tidak ada roh ketakutan. Yes. Karena kami percaya Yes. jika tidak ada roh ketakutan di dalam diri mereka, mereka akan berdiri bersama dengan kuasa Tuhan. Amin. Namamu yang akan mereka sebutkan sebagai bukti bahwa mereka tidak takut Bapa yang baik. Amin. Dan ketakutan yang ada hanya dimiliki orang yang tidak mengenal Engkau. Yes. Tetapi orang yang mengenal Engkau akan menang. Yes. Menang Tuhan Amin. Yesus. Menang Bapa yang Amin. baik. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang di dalam room di tempat masing-masing, angkat tangan kita untuk menerima berkat kita. Oh, haleluya. Bapa di surga, kami berhak atas berkat yang Kau sediakan Ya, bagi kami. Kami angkat tangan kami untuk menerimanya Bapa. Yes. Bahwa berkat Abraham, Ishak dan Yakub, Yes. berkat kehidupan yang ada di dalam Tuhan Yesus, Bapa curahkan kepada Amin. kami berlimpah. Kami terima Amin. juga berlimpah, tidak ada satupun yang Amin. dicuri. Amin. Terima. Kami terima dengan sempurna Bapa. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam kasih karunia Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami terima dengan ucapan syukur bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, semua kami yang menerima berkata dengan keras sama-sama dengan saya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih yang ada di YouTube maupun di Tagda. Seperti biasa saya mengumumkan Terima kasih banyak. siapapun yang mau ikut belajar kelas Alkitab bisa menghubungi saya setiap hari Senin sampai Jumat jam 4:30. Dan setiap hari Sabtu kita ada kesaksian di mana orang yang lahir baru dan belajar Alkitab itu apa yang dia dapat dan sharing firman. Oke, terima kasih teman-teman. Setiap hari Minggu jam 1 kita ibadah bersama. Amin. Bersama Bikora Channel, RAK, dan Ministry Channel. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amin. Bye-bye. Bye-bye.